dari Anis Adelwhite. Selamat malam Tajam, saya mau tanya, apakah boleh makan atau minum kalau kita lagi puasa, walaupun hanya sedikit? Soalnya dalam Alkitab mengatakan puasa itu tidak makan dan minum, tetapi tulisan Roh Nubuat menuliskan boleh minum atau makan sedikit, yang penting makanan yang tidak merangsang. Apakah tulisan ini bertentangan dengan Alkitab? Silakan pendeta. Terima kasih. Ini pertanyaan untuk tajam, tanya jawab Alkitab yang disiarkan pada malam hari. Karena banyak pertanyaan yang dibuat siang, tapi acaranya malam. Ya, betul. Oke. Hanya itu yang akan kita coba bahas dan hanya memberikan sedikit saja tanggapan mengenai berpuasa. Ada banyak cerita-cerita di Alkitab tentang puasa. Contohnya, saya minta bantuan Stephen dan mungkin saudara Anis Adelwhite juga boleh buka Alkitabnya. Esther pasal 4 ayat yang ke-16. Esther 4 ayat yang ke-16, boleh tolong dibaca. Esther 4 ayatnya yang ke-16. Ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Baik. Di sana ada ada cerita tentang Esther yang akan menghadap raja. Lalu kemudian dia meminta supaya semua berpuasa. Dan puasanya itu 3 hari, dan di sana jelas disebutkan puasanya seperti apa itu, saudara Stephen. Tidak makan dan tidak minum selama 3 hari, Pak Pendeta. Terima kasih. Tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Jadi 3 hari mereka tidak makan, tidak minum. Sekarang coba kita lihat, itu 3 hari ya. Tapi ini saya mau bacakan satu ayat yang mungkin mencengangkan bagi kita. Coba kita baca di dalam Keluaran 34 ayat 28. Keluaran 34 ayat 28. Keluaran 34 ayat yang ke-28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Terima kasih. Ada pernyataan di sana. Berapa hari Musa ada di atas gunung itu? 40 hari 40 malam. Lalu apa yang dikatakan di sana? Tidak makan roti, tidak minum air. Nah, ini ada beberapa interpretasi jadinya. Apakah dia tidak makan sama sekali dan tidak minum sama sekali? Atau dia tidak makan roti dan tidak minum air? Kalau dia hanya tidak makan roti dan tidak minum air, orang katakan, dia makan juga dan minum, tapi bukan roti dan air. Jadi ada banyak tafsir tentang ayat ini. Tapi katakanlah yang dimaksud adalah seperti yang ditulis. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dia ada di Gunung Sinai. Di mana orang Israel waktu itu? Mereka menunggu di bawah kaki Gunung Sinai. Itu di Keluaran pasal yang ke-34. Di Keluaran pasal yang ke-16, begitu mereka keluar dari Mesir, setelah menyeberang Laut Merah secara mujizat, mereka bersungut-sungut karena tidak ada makanan. Maka Tuhan memberikan kepada mereka roti yang disebut apa? Mana.
Oke. Jadi Musa berada di Gunung Sinai, orang Israel makan mana, Musa tidak makan roti di sana. Orang Israel bersungut-sungut karena tidak ada air. Di Keluaran pasal 17 kalau tidak salah, tapi Tuhan memberikan air kepada mereka dengan berlimpah. Tapi di atas sana, Musa tidak minum air. Alkitab katakan ia tidak makan roti dan tidak minum air. Jadi salah satu tafsiran tentang hal tersebut adalah Musa tidak makan roti seperti orang Israel dan tidak minum air seperti orang Israel. Karena dia bukan sedang bersama-sama mereka, tapi dia di atas gunung Tuhan. Tapi apapun pemahaman kita tentang pernyataan Keluaran 32 ayat 28 bahwa 40 hari 40 malam dia di sana tidak makan roti dan tidak minum air. Yang perlu kita ketahui adalah di sana dia ada bersama Tuhan. Kalau dia ada bersama Tuhan, Tuhan bisa melakukan, sedangkan orang Israel yang begitu banyak saja Tuhan bisa atasi kelaparan dan kehausan mereka. Entah seperti apa puasanya Musa di atas, tetapi dia survive karena dia ada bersama dengan siapa di sana? Ada bersama dengan Tuhan. Sekarang, bagaimana dengan Tuhan Yesus pada waktu dia ada di padang gurun atau padang belantara? Coba kita buka Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis, ayat 2. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kenapa tidak disebutkan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka lapar dan hauslah Yesus? Yang disebutkan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Yesus. Dan pencobaan yang pertama adalah sesuai dengan keadaan Yesus pada waktu itu. Apa keadaan Yesus waktu itu? Lapar. Makanya pencobaannya, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi apa? Jadi roti. Jadikanlah batu-batu ini menjadi apa? Roti. Pencobaannya tentang mengatasi rasa lapar. Orang bertanya, kita bertanya, bukan untuk mengatasi rasa haus, tapi mengatasi rasa lapar. Supaya makan roti, bukan untuk supaya minum air. Padahal Yesus pun bisa merasakan haus. Ini 40 hari 40 malam. Jangankan 40 hari 40 malam. Pada waktu Tuhan Yesus ada di salib, baca ayat yang ada di Yohanes 19 ayat 28. Dia katakan apa di sana? Yohanes 19 ayat yang ke-28. Silakan. Yohanes 19 ayat yang ke-28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Dia katakan aku haus. Itu baru beberapa jam. Walaupun itu ada kaitannya dengan apa yang disampaikan, karena ada dalam ayat perjanjian lama juga yang mengatakan bahwa ia haus. Tapi ia katakan aku haus. Dari situ kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa manusia lebih tahan lapar daripada tahan haus. Mungkin para dokter yang bisa membahas berapa lama bisa tahan hidup tanpa air dan berapa lama bisa tahan hidup tanpa makan. Tetapi ada petunjuk di dalam Alkitab, memang lebih membutuhkan air daripada membutuhkan makanan. Lebih tahan tidak makan daripada tidak minum. Kalau tidak minum sebentar, nggak tahu berapa hari, orang sudah tidak tahan. Sementara untuk makan masih bisa tahan lebih lama daripada tidak minum. Ada petunjuk di dalam Alkitab. Mungkin salah satu petunjuk lagi adalah tentang Hagar. Pada waktu dia dan anaknya
diusir dari rumah Abraham, diusir oleh Sarah dan disetujui oleh Abraham. Ayat yang ke-14, Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu bersama anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhlah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Tetapi kita tahu bahwa Allah membuka mata Hagar, ayat 19, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Lebih membutuhkan air, dikasih makan dan dikasih minum oleh Abraham, tapi yang lebih cepat habis air. Dan sudah langsung kehausan. Jadi artinya di dalam Alkitab ada beberapa cerita tentang puasa. Ada yang tidak makan dan tidak minum. Ada yang tidak makan, tetapi tidak ada keterangan apakah dia minum atau tidak. Tetapi ada petunjuk-petunjuk bahwa nampaknya lapar tapi tidak haus. Dan tidak ada aturan 1 hari, 3 hari, 5 hari. Sebab pada prinsipnya puasa itu adalah apa? Ini ayat terakhir, pertanyaan terakhir juga ya. Ini ayat terakhir. Yesaya 58 ayat yang ketiga. Yesaya 58 ayat yang ketiga. Boleh tolong Yesaya dibacakan. 58 ayat yang ketiga. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya. Oke, terima kasih. Tidak memperhatikan, tidak mengindahkan. Lalu kemudian apa? Berpuasa, lalu kemudian disebutkan apa? Merendahkan diri. Artinya, memperhatikan sejajar dengan mengindahkan, berpuasa sejajar dengan apa? Merendahkan diri. Dan ini memberikan kepada kita petunjuk bahwa tujuan berpuasa itu adalah apa? Atau makna puasa itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berpuasa secara munafik. Katanya merendahkan diri dan mengakui kebesaran Tuhan. Ini orang-orang Israel yang digambarkan di Yesaya 58. Tetapi mereka menindas orang-orang miskin. Gaji pegawai mereka tahan, upah buruh mereka tahan, dan lain sebagainya. Artinya mereka bukan merendahkan diri, mereka justru meninggikan diri. Bukannya mereka mengikuti apa yang Tuhan katakan. Jadi, Alkitab memberikan suatu definisi. Berpuasa adalah salah satu ungkapan kita mengakui Tuhan sumber berkat, kita merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mengakui bahwa kita ini adalah insan yang lemah, sama seperti orang lain juga adalah insan yang lemah. Sehingga kalau kita mempunyai berkat, kita boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan masih ada lagi aspek-aspek puasa. Kalau itu berdasarkan Yesaya 58. Yang jelas, sehubungan dengan pertanyaan tadi, bahwa berpuasa tidak ada aturannya harus berapa hari, tetapi yang penting tujuannya itu adalah untuk apa. Dan itu juga dijalankan bersama-sama atau seiring dengan doa. Mungkin hanya sampai di situ saja. Terima kasih.